Kita mau persiapkan kehidupan kita dan tinggalkan sejenak persoalan, masalah yang ada dalam kehidupan kita masing-masing. Kita percaya pulang kita di tempat ini, kita memiliki jawaban yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena begitu baik kehidupan kita ditata oleh Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat hari yang baru ini. Kesungguhan. Tapi kata Tuhan, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur. Termasuk bagi mamaku.
Terpuji nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Raja di atas segala raja yang menguasai bumi dan langit. Kami yakin dan kami percaya kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang luar biasa, yang selalu memperhatikan setiap kehidupan kami semuanya. Pada bukti yang nyata pada pagi hari ini kami beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah Engkau akan memberikan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Kami yakin dan kami percaya juga kami sudah mempersiapkan hati, pikiran kami, kehidupan kami. Kami sudah nyerahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan, supaya sukacita itu menjadi bagian buat kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan, karena mereka melayani, karena mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, singer, baik musik ya Tuhan, baik kolektan, multimedia, khususnya buat kebenaran firman. Urapi hamba-Mu, apa yang ditabur sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami semuanya. Yang menerimanya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kalau ada hal-hal yang tidak kami inginkan, hati pikiran kami sucikan tempat ini di dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu yang Bapa. Terpuji akan nama-Mu. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Kami mau beri kesaksian sedikit ya saudara. Puji Tuhan, kalau beberapa minggu yang lalu saya operasi katarak yang sebelah kiri ya sudah normal ya. Puji Tuhan. Dan kami dites ya oleh dokter, dia katakan sudah baik Bu, tinggal yang sebelah kanan ya. Saya katakan kapan dok kami kembali dioperasi lagi ya. Dia katakan Kamis depan ya. Saudara, bantu kami di dalam doa, karena kami tahu dan yakin kalau tidak ada perkara yang mustahil di dalam Tuhan. Sebab dia katakan sebelah kanannya sudah tertutup semuanya. Saya katakan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya saya katakan kalau dites, saudara, maaf ya saya, kalau dites satu ya, ini udah jelas sampai ke belakang ya, udah puji Tuhan. Tapi yang sebelah sini tidak kelihatan sama sekali ya, tidak kelihatan sama sekali, udah gelap ya. Tapi kan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan itu baik ya. Tuhan itu yang luar biasa, yang selalu memperhatikan setiap anak-anaknya. Bantu terus di dalam doa buat hari Kamis. Saya akan segera ditindak kembali ya oleh dokter mata supaya boleh berjalan dengan baik ya. Amin. Dukungan ya, doanya supaya benar-benar boleh berjalan, supaya saya berpikir untuk ulang tahun saya sudah bebas. Sudah bebas saya melihat ya. Saya katakan, kata dokter bilang, Bu ini udah lama kan, saya nggak tahu kira ya. Katanya ini udah hampir 1 tahun Bu. Wah,
Saya bilang saya hanya memaksakan diri kali pada saat itu ya. Tetapi puji Tuhan kalau saya boleh ada hari ini karena Tuhan ya. Dukungan doa ya supaya benar-benar pada hari Kamis kami ditindak kembali operasi boleh berjalan dengan baik. Puji Tuhan, inilah menjadi minta kami dalam doa supaya benar-benar kami boleh sehat kembali seperti sedia kala. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita sama-sama bersyukur bagaimana kita boleh melihat pemulihan setelah operasi katarak. Ibu Gembala boleh beraktivitas dengan leluasa. Jadi kita tetap doakan untuk rencana hari Kamis tentunya. Hari Kamis kita tetap doakan supaya segala sesuatu proses operasi dapat berjalan dengan lancar. Puji Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan lewat puji-pujian. Kita mau angkat satu pujian, datang ke hadirat Tuhan. Kita yang sudah datang pada saat ini, kita mau bertopik suara untuk memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri supaya lebih bersemangat. Setia
Silakan duduk Bapak Ibu. Kita tetap akan menyanyikan puji-pujian ya. Kita angkat pujian nyanyi bagi Dia, nanti disambung dengan terima sukacita sorga.
berikan ruang untuk ada pujian dari pelayan ya. Silakan. Yang selalu mengasihi
karena hanya Engkau Allah yang patut disembah. Hanya Engkau Allah yang patut kami tinggikan dan kami muliakan. Tidak ada Allah lain Tuhan yang layak untuk disembah selain Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami mengucap syukur kepada-Mu pada saat pagi hari ini. Engkau masih berikan kami Tuhan kesempatan untuk kami bisa memuji membesarkan nama-Mu. Engkau masih berikan kami nafas kehidupan. Engkau masih berikan kami kesempatan untuk menikmati pagi yang indah ini. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan semata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan hadirat-Mu nyata di tengah-tengah pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan hati-hati kami Tuhan. Layakkan kehidupan kami. Tuhan, ampuni segala salah dan dosa-dosa kami Tuhan. Agar firman-Mu Tuhan benar-benar dapat kami terima di dalam kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan boleh memperbarui setiap napas kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan boleh memperbarui setiap langkah hidup kami Tuhan, agar kami terus berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan yang sudah persiapkan untuk membentangkan firman-Mu. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang nampak di tengah-tengah kami, berfirman buat kami, mengungkapkan semua rahasia untuk kami. Tuhan Yesus, biarlah setiap firman-Mu boleh kami, Tuhan Yesus, menjadi pedoman dalam hidup kami. Sehingga ketika kami tinggalkan tempat ini Tuhan, kami tidak membawa tangan yang kosong ataupun hampa, tetapi kami boleh membawa berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar pula Tuhan kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Tuhan Kau memberkati tangan-tangan yang terulur maupun tangan-tangan yang belum bisa memberikan korban persembahan untuk Engkau. Kiranya Tuhan berkat-Mu selalu melimpah atas kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan doa kami yang jauh sempurna ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan selalu duduk. Kita melakukan korban persembahan. Kita akan puji yang ku berbahagia yang kedua. Jesus, our
Haleluya. Haleluya. Saya mau melihat dari depan sampai ke belakang semuanya dalam keadaan sukacita. Haleluya, karena Tuhan Yesus itulah sumber kekuatan pengharapan kita. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan saya kekuatan sampai hari ini. Terima kasih juga buat Ibu Gembala Ante yang percayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita buka di dalam 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Ayat ini mungkin sudah sering atau sudah lupa atau gimana, tapi saya mengingatkan kembali buat kita. 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Haleluya. Kalau sudah dapat bisa bilang amin. Haleluya. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamanya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Berbahagialah kita baca, mendengar serta melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ini ayat merupakan satu bagian kemenangan orang Israel bersama Samuel, yaitu hamba Tuhan. Dan dikatakan ketika mereka mengalami kemenangan, mereka membuat sebuah tanda bukti bahwa disinilah, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita lihat di dalam 1 Samuel 4 ayat 1, bangsa Israel ketika berperang melawan Filistin, mereka berkemah di Ebenezer. Jadi Ebenezer ini nama sebuah tempat. Nama sebuah tempat, ya. Dan saat itu inilah nama permulaan Ebenezer muncul, dan tabut Allah atau peti perjanjian masih ada di Ebenezer. Tetapi saat itu kita lihat bangsa Israel mengalami kekalahan. Mereka mengalami kekalahan, ya, sama orang Filistin, dan tabut Allah itu, peti perjanjian itu diambil, dirampas oleh musuh, yaitu bangsa Filistin, dan dipindahkan dari Ebenezer ke Asdod, ya. Itu di dalam 1 Samuel 5 ayat 1. Jadi ketika tabut Allah ini dirampas, saudaraku, diambil oleh musuh Filistin, tetapi kita lihat bahwa ternyata, ya, Ebenezer ini, nama tempat ini penuh arti. Kenapa, saudaraku? Ebenezer itu berbicara kehadiran Tuhan. Jadi ketika kita ada di tempat ini, kita melihat bahwa setiap pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan itu, di situ ada kehadiran Tuhan. Bangsa Israel mengalami kehadiran Tuhan itu luar biasa, ya. Tetapi di dalam, ternyata saudaraku, di dalam 1 Samuel 5, ya, bangsa Filistin ketika tabut Allah itu ada di sana, itu menjadi satu hukuman. Padahal mereka mungkin berharap apa yang mereka inginkan ketika tabut Allah itu membuat mereka ada damai, sejahtera, sukacita. Tetapi terbalik. Kalau kita lihat di sana, mereka mengalami banyak hukuman. Bangsa Filistin banyak mengalami hukuman, bahkan mengalami borok-borok atau gatal-gatal, saudara. Dan akhirnya bangsa Filistin mengatakan, wah, ini sesuatu tulah hukuman bagi kita, harus kita kembalikan kepada bangsa Israel, ya. Dan saat itu ketika dikembalikan ke bangsa Israel tabut Allah itu, saudaraku, ya, di dalam 1 Samuel pasal 6, tabut itu dikembalikan kepada orang Israel. Dan saat itu ketika tabut Allah itu ada, peti perjanjian itu ada kepada bangsa Israel, mereka mengalami kemenangan. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa ternyata kehadiran Tuhan itu sangat
diperlukan bagi kita orang yang percaya. Itu sebabnya saya beri judul firman Tuhan, Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Haleluya. Tuhan selalu menjawab setiap doa-doa kita tepat pada waktunya. Dan ketika tabut Allah itu, kita kembali dalam 1 Samuel 7 ini, mereka ya dikatakan ayat 12 bahwa bangsa Israel mengalami kemenangan yang luar biasa, yang dahsyat. Saudaraku, saya yakin tahun 2023 saya percaya Tuhan sudah menolong saya dan saudara. Tahun 2024 Tuhan yang sama, Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Dahulu kuasanya, mujizatnya, pertolongannya, pembelaannya, hal itu juga terjadi bagi kita 2024. Karena Tuhan kita Yesus itu selalu menolong tepat pada waktunya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ada beberapa hal mengapa bangsa Israel mengalami kemenangan. Saudara, pada awalnya kalau kita tadi dalam 1 Samuel 4 mereka kalah. Tapi Tuhan bisa mengubah, Tuhan bisa memutarbalikkan. Ya, kenapa saudaraku? Kita akan lihat yang pertama, mengapa Israel mengalami kemenangan? Karena kehadiran Tuhan itu, yaitu mereka hidup dalam pertobatan. Kita lihat di dalam 1 Samuel 7 ini, mereka itu masih jauh dari Tuhan. Padahal mereka itu, saudaraku, ya sudah tabut Allah itu ada, tapi mereka masih melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan. Ya, mereka masih apa? Masih menyembah berhala. Mereka masih melakukan hal kejahatan. Makanya selama 20 tahun ketika tabut Allah itu sudah ada di bangsa di Ebenezer ini, ya, di bangsa Israel, mereka tidak mengalami apa-apa. Tetapi Samuel saat itu harus bertobat, harus berbalik kepada Tuhan. Nah, saudara, ini sangat sulit. Ya. Pertobatan itu bukan ketika kita dibaptis selesai, tidak. Pertobatan itu setiap hari, setiap waktu. Banyak orang ketika sudah bertobat, ya, ketika dia sudah dibaptis, sudah selesai dia. Tapi kalau masalah apa, tunggu dulu, katanya satu. Nah, ini tidak jelas, saudara. Ya. Kalau namanya sudah bertobat, berbalik metanoia, berbalik 180 derajat. Tidak lagi mengulang-ulang kejahatan, tidak lagi melakukan apa, saudaraku? Dosa. Dosa, saudaraku. Itu sangat, ya, banyak hari-hari ini, ya, anak-anak Tuhan masih melekat dosa walaupun rajin ibadah. Jangan saudara pikir rajin ibadah tapi Senin Sabtu masih, saudaraku, masih istilahnya, ya, tomat. Saudara tahu tomat? Habis tobat kambuh lagi, saudara. Gitu. Habis bertobat kambuh lagi. Jadi tobatnya hari Minggu, Senin Sabtu tunggu dulu. Jadi tobatnya cuma hari Minggu, ibarat minta ampun sama Tuhan. Saudara, ini sama dengan menggombal Tuhan, mau menawar-nawarkan Tuhan, aku datang Tuhan. Tapi Senin masih mukul istri. Saudara, sini nggak ada ya suami-suami mukul istri? Nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. Nggak ada ya? Iya. Nggak ada lagi yang marah-marah sama istri. Suami sama istri, saudara, atau istri juga sebalik kepada suami. Amin. Aminnya kecil, saudara. Berarti masih ada nih. Ya, saya lihat dari depan sampai kenal senyum-senyum, saudara. Tidak ada lagi yang suka
Saudara, ya, ini harus bertobat. Namanya pertobatan itu jangan hanya di mulut. Banyak orang, aku Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Tapi tunggu dulu Tuhan, yang satu tunggu dulu Tuhan, yang satu belum. Jangan saudara. Itu sahabatnya kita hari Minggu itu kita menggombal Tuhan. Wah, Tuhan tidak suka. Setiap hari, setiap waktu, saudaraku. Ya, jangan pulang nanti habis ibadah ini disenggol. Ya, mulai keluar kata-kata. Padahal haleluya sampai di jalan haleluya. Saudara, ayo saudaraku. Ini yang sering terjadi. Jadi pertobatan itu sesuai dengan perkataan, tingkah laku, perbuatan kita. Alkitab dikatakan 2 Korintus 5, coba kita buka. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan apa? Haleluya. Ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini yang lama sudah berlalu. Tapi banyak kan yang masih pakai yang lama. Iya, masih manusia lama. Ya. Yang mau katakan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mengalami metanoia, pertobatan. Ya, bertobat setiap hari, setiap waktu. Memang ini perjuangan, saya yakin perjuangan enggak gampang, ya, enggak gampang saudara. Ya, ketika di keluarga, ya, kita dikucilkan, ketika di lingkungan ada banyak orang nggak suka, ada banyak orang nggak senang kepada kita. Saudaraku, kita mau melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan ini, kita mau supaya hari-hari ini hidup kita semakin diperbaharui, semakin hidup kita semakin yang baru, semakin baru kita kenakan. Siapa manusia yang sempurna? Tidak ada yang sempurna. Memang tidak ada yang sempurna. Tapi bukan berarti kita biarkan kita berlarut-larut di dalam ketidaksempurnaan. Tapi kita mari tetap terus berjuang. Ya. Karena itu sebabnya, ya, bahwa Yesus pernah berkata, ya, di dalam Lukas 15 ayat 7, sebab aku berkata kepadamu demikian, agar lebih besar sukacita dalam surga karena satu orang yang berdosa yang bertobat daripada apa? 99 orang benar yang tidak memerlukan apa? Pertobatan. Satu orang bertobat, saudaraku, itu luar biasa. Beribu-ribu malaikat bersorak-sorak. Haleluya. Tapi bukan 99 dibiarkan, tidak, saudara. Tapi satu orang jiwa datang kepada Tuhan, wah, bertobat, saudaraku. Apalagi itu yang sudah memfitnah kita, sudah melukai kita, sudah menggosip, sudah pokoknya banyak mengecam kita. Saudaraku, bisakah kita masih menerima orang yang sudah melakukan yang tidak baik, yang tidak mungkin berkenan di hati? Tapi ini firman Tuhan. Yesus saja, dia menyambut satu orang datang kepada Yesus. Yang Yesus pernah berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajar kepadaku, akan aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya. Saudara mau melakukan firman Tuhan? Amin. Masih sekian. Haleluya. Kita mau tetap terus. Karena kita, gaya hidup kita adalah kita anak Tuhan.
kita membuktikan inilah gaya hidupku Tuhan. Aku mau hidup berpadanan dengan firman-Mu Tuhan. Ya. Jangan mau ikut dunia. Dunia selalu apa saudaraku? Menghalalkan segala cara. Kalau dunia mau ya korupsi, jangan ikut dengan korupsi dong. Nah Tuhan, amin. Amin nggak ada saudara. Mulai senyum. Ya. Ya. Jadi ini firman Tuhan. Ya. Karena kita tahu kita ada di dalam kebenaran firman Allah. Kebenaran inilah yang benar-benar mutlak. Kebenaran ini tidak bisa ditawar-tawar dengan materi. Ya. Kalau dunia pengadilan masih bisa tawar-menawar. Benar atau betul? Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Tapi Tuhan tidak. Karena Alkitab berkata, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu, si Lucy. Ada nama Lucy? Lucifer. Iblis. Maaf, tersinggung kalau yang ya. Lebih daripada itu iblis. Itu firman Tuhan. Jadi saudaraku, sekali lagi, pertobatan itu panggilan dari Allah untuk kembali kepada Tuhan. Ingat ketika ada dua anak, ketika anak si bungsu meminta apa? Haknya. Padahal bapaknya masih hidup. Dan ketika bapaknya ngasih harta, dia berpoya-poya, dia habiskan uang, ya, dia ikut dunia. Tapi akhirnya apa? Ketika dia sudah tidak punya apa-apa, dia kembali kepada bapaknya. Apa bapaknya menolak? Alkitab apa? Dia sambut, dia buat pesta besar, dia buat bagaimana? Wow, luar biasa saudaraku. Itu luar biasa kasih sukacita bapaknya karena anaknya yang sudah kembali kepada bapaknya. Si sulung kita lihat apa? Marah, enggak senang, enggak puas. Kenapa? Karena dia pikir selama ini aku sama bapak, aku enggak pernah buat pesta begini. Tapi kenapa adik sudah habiskan uang, tapi buat pesta besar? Wah, dia kecewa, dia marah. Saudaraku, ini gambaran anak Tuhan juga. Aku Tuhan sudah menangani. Aku sudah pokoknya doa segala macam baca firman Tuhan. Setahun bisa 3 kali bolak-balik terus dari Kejadian Wahyu. Tapi Tuhan, kenapa begini terus hidupku? Aku selalu mendekat dengan Bapak. Tapi Mazmur Asaf katakan, ketika Mazmur Asaf melihat orang-orang, waduh mereka kayaknya hidup benar, mereka nggak ada masalah susah, pokoknya sehat-sehat segala macam diberkati. Tapi Mazmur Asaf katakan, kenapa Tuhan kau harus begini? Aku sudah melayani, aku sudah melakukan apa yang kehendak-Mu. Tapi Tuhan berkata apa? Ya, dalam waktu sekejap saja, ya, seperti bermimpi, dibuat mereka jatuh, tergelincir, dibuat mereka. Ya menurut kita sudah melakukan, tapi Tuhan punya rencana yang besar. Yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, mari kita semakin hari semakin tetap terus diperbarui hidup kita, pola pikir kita. Semakin kita semakin mengenal Tuhan dengan benar. Yang kedua, saya tidak lama-lama. Yang kedua, saudaraku, ketika kita mengalami satu pertobatan, ya, artinya kita berbalik dari hal yang lama, dari dunia gelap, dari dosa kepada terang, kepada Yesus. Yang kedua yaitu bahwa janji penyertaannya sangat luar biasa.
penyertaan Yesus tidak pernah habis-habisnya. Haleluya. Penyertaan Tuhan tidak pernah habis-habisnya, saudara. Janjinya tidak habis-habisnya. Saya katakan kepada orang yang jadul apa saudara? Apa barang yang paling jadul? Handphone, ya, laptop, segala macam bisa jadi. Tapi firman Tuhan tidak pernah jadi. Saya bilang firman Tuhan tidak pernah. Barang-barang bisa, ya. Luaran sekarang, handphone sekarang keren-keren bagus. Tapi firman Tuhan ini sudah menjadi kebenaran bahwa tidak ada yang berubah. Firman Tuhan ada yang berubah, saudara? Tidak. Kalimatnya tetap sama, kata-katanya tetap sama, tetap dicetak oleh lembaga Alkitab Indonesia. Jadi firman Tuhan Alkitab yang kita pegang ini tidak akan pernah berubah. Kalau ini berubah, berarti bukan firman. Alkitab, saudara, lembaga Alkitab Indonesia masih tetap harus cek. Ini hebat juga ya. Saya tidak melarang, saudara. Tetapi yang saya mau tekankan di sini, ini Alkitab adalah kebenaran. Itu standar. Alkitab adalah kebenaran. Sekalipun ya ada Alkitab ini. Kalau Alkitab ini saudara, lembaga. Jadi janji penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa. Di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar apa? Kesetiaan-Mu, bukan kecil. Besar kesetiaan. Besar kesetiaan artinya di sini ketika kita bangun pagi, apa yang kita lakukan? Cari pisang goreng, cari kopi, cari teh manis nasi uduk, cari. Besar kasih setiamu Tuhan. Walaupun kita banyak mengalami pergumulan, banyak mengalami persoalan. Tahu persoalan saya banyak persoalan. Kalau saya ngomong mungkin sampai sore kita di sini. Nanti pengeman juga bingung. Sampai sore kita. Saya punya pergumulan, tapi saya bawa kepada Tuhan. Yesus, Engkau adalah besar dari persoalanku. Engkau besar dari pergumulanku. Karena kesetiaanmu sangat besar. Kesetiaan Tuhan sangat besar. Gak bisa kita dengan akal logika. Kalau 2 tambah 2 4, ya. 5 tambah 2 7. Tapi Alkitab 5 tambah 2 5.000. 5 roti 2 ekor ikan bisa 5.000 makan. Sudah bisa itu dengan akal. Ya. Profesor aja bingung nih, dari mana jawaban 5.000? Belum lagi hitung dengan wanita anak-anak. Itulah besar kasih setia Tuhan. Kesetiaan Tuhan itu sangat tidak bisa kita samain dengan akal kita. Jadi saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau punya masalah tahun 2023, tetap katakan Yesus, Engkau besar kesetiaan. 2024 bukan berarti selesai masalah. Ya. Jangan pikir 2024 masalah. Banyak masalah saudaraku. Ya. Tapi jangan ditambah-tambah, diperbesar-besarkan masalahnya gitu. Ya kalau bisa kita semakin haleluya.
Puji Tuhan. Jadi besar kesetiaan Tuhan, selalu baru setiap hari. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, yang ketiga ini ayat yang pasti semua sudah hafal. Matius 6 ayat 33. Ya, Matius 6 ayat 33 dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau ini pasti senang. Ayat ini, saudaraku, kita mau benar cari Tuhan. Jadi ketika bangsa Israel mengalami kemenangan, mereka bukan cari dewa, mereka bukan cari ilah yang lain, tapi mereka cari Tuhan. Mereka mengalami pertobatan dan mereka ingat ada janji penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan selalu berpihak kepada orang-orang yang sudah bertobat dan berbalik. Saudaraku, jadi Tuhan berpihak kepada orang-orang yang sudah mengalami perubahan. Pertanyaannya, bagaimana yang belum? Saya mau katakan, ya, tetap siapkan hatimu untuk benar-benar datang kepada Tuhan dengan rendah hati, dengan hancur. Ya. Kalau masih ada yang sombong, saudara, datang sama Tuhan. Masih ada yang tinggi hati, karena firman Tuhan katakan Tuhan tidak senang kepada orang yang sombong, tinggi hati. Tuhan senang kepada orang rendah. Ya. Makanya di dalam Amsal 22 ayat 4, Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati adalah apa? Amsal 22 ayat yang keempat. Amin. Ya. Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Haleluya. Jadi saya yakin bahwa ketika kita mengalami pertobatan, ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita tahu ada janji penyertaan Tuhan. Yang ketiga, mari semakin mencari Tuhan terus dalam keadaan situasi kondisi apapun. Saudaraku, mau hujan, mau apa lebat sekalipun, saudaraku tetap mencari Tuhan, karena kita masih sehat, masih kuat. Tadi pujian pelayan-pelayan kan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini jadi masih sehat, masih kuat. Apa yang ada di dalam hidup kita, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita pakai hidup kita ini semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin kita tetap terus mencari Tuhan, mencari hadiratnya. Itu, saudaraku, ya, ibarat kita sedang apa, saudaraku? Kalau kita barang yang belum kita temukan, itu yang menjadi keinginan kita, kita belum puas. Barang itu mana hilang, kita akan cari. Ya. Tuhan kita, dimanapun saudara berada, kita tetap terus menghadirkan Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan tidak terbatas. Kapanpun, dimanapun saudara berada, ketika hatimu melihat dengan Tuhan, Dia hadir. Saya yakin waktu-waktu ini adalah singkat, ya, karena Tuhan, Alkitab berkata hari-hari ini adalah hari yang jahat. Hari-hari ini jahat, saudara. Tapi bagaimana kita anak Tuhan, kita mempergunakan waktu yang ada ini untuk kita semakin berkenan. Mari datang
datang nikmati perawatan. Haleluya. Si Tuhan, inilah firman Allah buat kita saat ini. Saya yakin jemaat Tuhan, ketika kita mau menikmati Tuhan, mari hatimu berikan kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah. Tuhan sepenuhnya. Kita naikkan satu pujian. Musim akan selalu berkata. Itu Allah yang selalu menolong kami, Bapak. Saya percaya juga Tuhan, Engkau selalu tetap menyertai, jaga kami. Haleluya. Amin, amin. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selesai.
Sudah kami bersyukur Tuhan. Pagi menjelang siang hari ini Bapa kami ada di tempat ini. Kami menikmati hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan itu membuat kami ada kekuatan Tuhan. Kehadiran membuat kami ada semangat. Kehadiran membuat kami ada sukacita. Karena kami percaya Engkau Yesus Tuhan kami. Engkau adalah Allah yang besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya saat ini Tuhan, kami sudah diteguhkan, diberkati. Kami pulang Tuhan, kami mendapatkan ada kemenangan. Sekalipun ada banyak persoalan, pergumulan, masalah, tapi tidak mengurangi untuk kami tetap terus mencari Engkau Tuhan, tetap terus melekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Karena janji-Mu Tuhan, Engkau selalu menjaga, menyertai dan menolong kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu Tuhan Yesus sudah menyejukkan hati kami Tuhan. Kami yakin Tuhan Yesus, hidup kami Tuhan sudah mengalami pembaharuan Bapa. Hidup kami sudah mengalami Tuhan Yesus ada perubahan Tuhan. Karena kami percaya tahun 2024 kami melihat ada janji-Mu Tuhan yang besar. Ada janji-Mu yang dahsyat luar biasa Engkau kerjakan, baik dalam rumah tangga, baik pribadi, anak-anak, semua pekerjaan usaha kami, semuanya kami akan melihat Tuhan hal-hal yang besar yang ajaib Tuhan kerjakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus, biar Tuhan Yesus Engkau berkarya bagi setiap umat-umat-Mu, jemaat-Mu yang sudah datang saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Erso Sinaga yang sudah melayani firman Tuhan pagi
memberkati keluarga, pelayanan, dan setiap apa yang cita-citakan dalam pelayanan Tuhan Yesus tolong kiranya. Nah, cukup itu saja. Bantu doa selalu buat Ibu Gembala. Terlebih hari Kamis ya Tante ya, operasi katarak yang sementara belakangan di Mitra Kelapa Gading. Tuhan, kita bantu doa semua supaya semua proses operasi proses operasi bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Kita mau akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Terima kasih semua jemaat, terima kasih semua pelayan. Saya minta kita sama banyak berdiri. Kita akan pujian kami mengusir besaran. Dari pujian nanti kita minta amin di sisi nanti. Kebesaran-Mu Tuhan, kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Tuhan sudah memberkati kepada kami dari awal sampai akhirnya. Kami percaya kami semua sudah diberkati Tuhan. Berkati senantiasa setiap keluarga, berkati kesehatan, berkati pekerjaan, usaha, apapun yang dikerjakan oleh jemaat-Mu dibuat berhasil dan beruntung. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat daripada Tante Licet Pangemanan Tuhan, kalau hari Kamis akan mau operasi mata bagian kanan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan Engkau di atas segala-galanya. Biar Tuhan Engkau mendahului semua dalam operasi nanti Tuhan. Kami percaya semuanya Tuhan diberikan kekuatan buat tante ini Tuhan, diberi kemampuan kesehatan sehingga semuanya berjalan operasi dilancarkan, dimudahkan. Bahkan dokter semuanya Tuhan diberikan hikmat Tuhan ketika mereka melakukan operasi dan tidak ada kesalahan, tidak ada hal-hal apapun yang buruk. Tapi kami percaya dalam nama Tuhan Yesus semuanya dalam keadaan baik dan semuanya boleh dalam keadaan diberkati Tuhan. Tante ini juga boleh kembali lagi dalam kekuatan dan kesehatan dalam melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, itu sebabnya Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bahkan juga anak-anak, menantu, keluarga, cucu semua diberkati Tuhan. Sekali lagi kami percaya Bapa bahwa janji-Mu Tuhan selalu ada menyertai bagi kami setiap orang yang percaya kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudari Rudi Tuhan. Kalau hari ini Tuhan Engkau sudah memberikan umur yang setahun Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memberkati dia Bapa. Berkati dalam segala hal hidupnya Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa dengan umur panjang yang Tuhan sudah berikan, biar semakin hari dia tambah setia, tambah semakin hari tetap menyenangkan hati Engkau. Tuhan kami serahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Bahkan juga kami serahkan seluruhnya Tuhan, kegiatan pelayanan di tempat ini sepanjang minggu ini. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati Bapa. Bahkan bila Tuhan di hari Minggu kembali lagi, semuanya Tuhan di dalam anugerah dan perkenan-Mu semuanya mereka boleh menikmati hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kami juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, bangsa kami ini Tuhan, yang dipimpin oleh Pak Jokowi Tuhan. Tuhan tetap memberkati, Tuhan memberi hikmat kekuatan sehingga dia boleh mengakhiri di mana tahun 2024 ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemilu tanggal 14 Februari.
kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar semuanya Tuhan pemilu kami berjalan dengan lancar Tuhan. Tidak ada kecurangan, tidak ada hal apapun Tuhan. Semuanya Tuhan di dalam anugerah-Mu dengan pertolongan-Mu daripada Engkau Bapa. Siapapun yang terpilih, Presiden kami, wakil presiden Tuhan, semuanya biar dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Engkau yang memberi yang terbaik buat bangsa Indonesia 5 tahun 2024 sampai 2029 Bapak. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, pekerjaan Tuhan, hamba-hamba-Mu juga di mana saja melayani. Tuhan juga memberkati, mengurapi, pakailah dengan dahsyat luar biasa memberitakan Injil Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga. Kami mengucap syukur Tuhan. Terus mengapa kalau sebentar juga kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan sertai, Tuhan lindungi kami, sehingga kami boleh bertemu lagi Tuhan dengan anugerah dan pertolongan daripada Engkau. Mengucap syukur, bahkan persembahan yang sudah kami beri, Tuhan juga memberkati. Balas sesungguhnya firman Bapa. Mengucap syukur Bapa, dan kami akan akhiri ibadah kami saat siang hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pulang dan terima berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh Kudus menyertai memberkati. Mulai saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat GPD Gereja 50 Metelen Tambun Cibitung, mari tetap terus semangat dalam melayani Tuhan, percaya janji Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa tidak pernah habis-habisnya, bahwa besar kesetiaan Tuhan dalam setiap hidup saya dan saudara. Semakin kuat terus di dalam Tuhan, mencari Tuhan senantiasa. Amin, haleluya.